Saya pernah punya lisensi dealer di Florida, saya pernah punya lisensi dealer di New Hampshire di beberapa lokasi, dan saya akan mendapatkan lisensi dealer saya lagi di Florida dengan anggaran terbatas. Dan di seri ini saya akan memberi Anda pembaruan tentang banyak hal, karena sudah hampir 6 bulan. Kini banyak rintangan dan birokrasi harus dilalui. Saya buat seri ini untuk menunjukkan cara mendapat lisensi dealer, memulai dealer dengan anggaran terbatas, dan langkah-langkah mencapainya. Dan di video ini, saya katakan isinya penuh dengan informasi selama 4 bulan, semua yang sudah saya lakukan sejauh ini, dan akhirnya kita akan mengajukan lisensi dealer kita. Jadi bagaimana caranya, apa saja yang perlu Anda lakukan, apa saja persyaratannya, dan berapa biayanya, itulah yang akan dibahas di video hari ini. Kita akhirnya hampir sampai, dan saya akan menunjukkan kepada Anda semua yang sudah kami lakukan sampai saat ini. Nama saya Craig dari Flying Wheels. Ikuti saya saat kita mendapatkan lisensi dealer. Jadi saya sedang berada di Departemen Kendaraan Bermotor Regional saya, atau kantor pajak, Departemen Kendaraan Bermotor, atau registrasi kendaraan bermotor. Di setiap negara bagian sangat mirip dan persyaratannya juga sangat mirip. Kita membutuhkan lokasi, tapi kita sudah punya lokasi, lalu lokasi itu batal. Jadi kita menemukan lokasi kedua. Ya, lalu Anda membutuhkan asuransi yang sesuai, jaminan yang sesuai, Anda perlu mengajukan aplikasi, Anda perlu mengikuti kursus, semua hal itu sedang kami lakukan. Di video ini, saya akan menunjukkan kepada Anda langkah demi langkah bagaimana kami melakukannya. Jika Anda sudah menonton seri ini, video ini berisi lebih banyak info daripada gabungan semua video lain. Di akhir, semoga saya sudah punya lisensi dealer untuk ditunjukkan. Selama 6 bulan terakhir, kami telah melakukan banyak hal. Saya akan tunjukkan langkah-langkahnya. Sekarang saya baru saja resmi mengajukan lisensi. Saya akan kembali ke awal untuk menunjukkan apa yang sudah dan perlu kami lakukan hingga aplikasi saya bisa diajukan. Setelah berkali-kali menghubungi pemeriksa lisensi negara bagian tanpa respons, saya akhirnya mencoba mengirim email. Hari itu juga dia membalas dengan daftar periksa pra-inspeksi lokasi dealer. Jadi ini pada dasarnya adalah aplikasi lisensi dealer saya. Anda bisa lihat di sini, hanya untuk dealer yang sudah ada. Sekarang saya bukan dealer yang sudah ada, saya akan menjadi dealer kendaraan bermotor independen. Saya memiliki sebuah perusahaan. Di sini Anda bisa lihat nomor FAID SIM saya dan dealer yang diusulkan Flying Wheels Auto Sales. Lalu kita akan mengetikkan lokasinya dan Anda bisa lihat di bawah sini. Jadi ini adalah seluruh aplikasi. Jadi kita akan mengisi aplikasi ini sampai selesai. Tidak di video karena itu akan memakan waktu. Sekarang biar saya tunjukkan apalagi yang sudah saya lakukan. Sekarang kita di situs web bisnis negara bagian Florida dengan perusahaan profit. Kali ini kita hanya akan mencari data dengan mengetikkan nama. Langsung saja Flying Wheels, lihat itu. Flying Wheels Limited Liability Company, Flying Wheels S Corp, Flying Wheels Auto Sales Incorporated, dan Flying Wheels Media masih aktif. Jadi Flying Wheels Auto Sales, klik itu dan selesai. Kita sudah aktif dengan alamat utama. Sekarang kita akan ke IRS Gov untuk mengajukan nomor Employer Identification Number identifikasi karyawan atau nomor pajak. Kita akan mendapat nomor identitas pajak baru, mirip Limited Liability Company. Saya ingin memulai identitas bisnis baru. Saya adalah presiden, benar, itu di Florida. Kami adalah toko retail, hanya untuk memastikan, ya kami adalah toko retail. Jadi apakah prosesnya secepat ini? Apakah saya mendapatkan identitas pajak saya secepat ini? Saya lupa. Permintaan Employer Identification Number dikirim. Aplikasi Anda sedang diproses. Selamat, Employer Identification Number Anda berhasil diberikan. Apakah saya sudah mendapatkan Employer Identification Number saya? Saya sudah punya Employer Identification Number saya. Wow, saya bisa mengunduhnya dan semuanya. Ini sah, legal, dan nyata. Ini instan, itu luar biasa. Sekarang di email saya, saya terus saja bilang petugas. Pemeriksa kepatuhan meminta saya mendapatkan surat zonasi dari kota yang menyatakan properti tersebut boleh digunakan untuk penjualan mobil bekas. Lengkapi checklist pralokasi, lampirkan, lalu email hasil scan dan fotonya ke saya. Saya langsung ke balai kota dan akan memasukkan klipnya sekarang. Saya di balai kota selama 2 minggu, saya sudah sering menelepon dan kirim pesan tapi tak ada respons. Namun saat kirim email, langsung dibalas hari itu juga. Jadi ternyata cara saya sebelumnya salah. Saya menerima daftar pemeriksaan lokasi dealer dari Departemen Keamanan Jalan Raya dan Kendaraan Bermotor Florida, salah satunya dari balai kota. Saya diminta surat zonasi dari kota yang menyatakan properti ini sesuai zonasi dan boleh untuk penjualan mobil bekas. Isi daftar periksa pralokasi, lalu kirim bersama foto melalui email setelah dipindai. Mudah. Hai, apa kabar? Saya sering berurusan dengan petugas kepatuhan Departemen Kendaraan Bermotor yang mencari sesuatu dari saya dan menyarankan saya mencarinya di sini. Surat zonasi dari kota yang mengizinkan properti Anda untuk penjualan mobil bekas. Harus dilakukan online. Oh, ini oke. Oke.
Saya sedang mengajukan izin atau hanya... Tidak, ini hanya surat-suratnya saja. Semuanya sudah selesai, semua permintaan dan izin, semuanya sudah dilakukan secara online. Sebenarnya saya bisa melakukannya dari kantor saya. Oke, bagus, bahkan lebih mudah. Oke, Terima kasih banyak. sama-sama. Semoga harimu menyenangkan. Kamu juga? Aku tuh tak keberatan kesini karena pemandangannya bagus dan kadang bisa bawa perahu. Telepon bisa menghemat waktuku 20-30 menit. Aku tak perlu keluar rumah atau kantor. Sekarang bisa melakukannya malam ini di tempat tidur. Setelah tahu tak perlu dari balai kota, aku sudah melakukannya tadi malam hanya 5 menit. Tapi masih ada satu hal lagi. Seperti yang kamu lihat, aku sudah terdaftar di Florida dan Internal Revenue Service sekarang. Semuanya selesai dalam kurang dari 30 menit. Namun aku harus menunggu sekitar 2 hari agar akta pendirian dikirim kembali untuk pendaftaran negara bagian. Sekarang, aku mengajukan aplikasi zonasi kemarin yang sangat sederhana di situs web kotaku. Aku melakukannya tadi malam kurang dari 5 menit. Aku memasukkan alamatnya. Aku tahu itu disetujui untuk penjualan mobil karena ada satu di ujung gedung. Tapi pagi ini aku dapat email yang meminta $100 untuk suratnya. Mereka harus mendapatkan uang mereka. Jadi aku membayar $100 untuk biaya zonasi agar mereka mengirimiku email. Itu bisa memakan waktu hingga 10 hari. Jadi untuk saat ini aku sedang dalam posisi terhenti. Aku harus menunggu 10 hari hingga 10 hari untuk mendapatkan surat zonasi itu dikirimkan kepadaku. Sementara itu kita bisa mengurus surety bond, asuransi, serta merencanakan, menandai, dan mengukur dimensi gedung kantor. $1.000 adalah kesepakatannya. 2.000, saya tidak mau. Itu sangat berarti. $1.000? 1.000? Akhirnya jadi 1.100. $1.100. Iya, 1.100. 1.100. $1.000. $1.000 maksud saya. Bagus. 143143139. Masalah izin dealer. Jadi ini sudah berlangsung sejak September, Oktober, November, sekarang Desember. Jadi sudah sekitar 4 bulan, kurang lebih 4 bulan paruh waktu mencoba melakukan dan melewati semua proses. Untuk mendapatkan izin dealer saya sudah siap. Minggu lalu, saya ikut pelatihan dealer online selama 16 jam. Saya mempercepatnya ke 1,75 karena dia bicara sangat lambat, jadi selesai dalam 12 jam, bukan 16 jam. Saya dapat nilai 96 dari 100, sudah selesai. Saya sudah siap selama 1,5 minggu untuk mengajukan lisensi. Karena sudah mendekati akhir tahun, saya ingin segera mengajukannya. Saya juga sudah coba menghubungi petugas kepatuhan lewat pesan, email, dan telepon. Missing in action, tidak merespon sama sekali. Saya baru tahu hari ini setelah menelepon, padahal sebenarnya saya enggan menghubungi atasan langsungnya. Saya sudah menahan diri tapi perlu menghubungi seseorang. Saya telepon kantor West Palm Beach dan mereka bilang dia sudah beberapa minggu tidak masuk. Saya diteruskan ke petugas kepatuhan lain, tapi telepon terputus saat saya meninggalkan pesan suara. Sebenarnya menjalani proses untuk mendapat semuanya adalah bagian termudah. Yang tersulit justru menghubungi orang-orangnya, dan ini tidak hanya di Florida tapi juga saya lihat di New Hampshire. Seperti di banyak tempat, berurusan dengan pemerintah memang cenderung lebih lambat dan bukan salah satu orang saja. Menurut saya mereka sibuk dan banyak birokrasi, jadi saya akan coba lagi. Kami akan menelepon lagi, tinggalkan pesan suara short message service atau cari nomor lain. Saya sudah siap sejak 1,5 minggu. Saya ingin lisensi ini sebelum akhir tahun, tapi tampaknya tidak akan terjadi. Selamat datang di kantor pengemudi Distrik Selatan. Tunggu sebentar, saya akan mengalihkan panggilan Anda. Layanan motor departemen. Ada yang bisa dibantu? Halo, saya tadi menelepon dan dialihkan ke petugas kepatuhan, tapi sambungan terputus. Bisakah Anda hubungkan saya ke petugas kepatuhan wilayah saya? Saya ingin mengajukan lisensi dealer. Saya sudah bilang, saya disuruh bicara dengan Anda. Tidak ada, tadi saya alihkan ke... Oke. Jika dia belum bisa jawab, mereka sedang inspeksi. Kamu mungkin harus meninggalkan pesan suara untuknya. Aku juga bisa memberimu nomor teleponnya. Itu sangat membantu. Aku hampir menelepon tapi ponselku mati. Namanya siapa? Terima kasih banyak sekali lagi. Ya, tunggu sebentar. Ini baru saja terputus lagi. Ini terus terjadi. Setidaknya kali ini saya sudah mendapatkan nomor teleponnya, saya akan langsung mengirim pesan kepadanya. Ini terjadi berbulan-bulan lewat email, pesan teks, dan telepon. Saya sering terputus atau tak mendapat respons. Itulah penyebab keterlambatan utama. Bukan salah petugas kepatuhan saya, dia bahkan tak tahu saya menghubunginya. Saya akan mengirimkan pesan teks kepadanya dan semoga kita mendapat balasan dalam 1 atau 2 hari. Saya tidak tahu, mungkin itu akan jadi klip berikutnya. Saya ingin dia mengirim pesan, "Hai, nama saya Craig. Sebelumnya saya bekerja dengan petugas kepatuhan lain soal aplikasi izin dealer baru saya. Sekarang saya mendapat nomor telepon Anda.
Semua persetujuan, asuransi, dan kelas jaminan sudah saya siapkan. Saya siap mengajukan aplikasi. Bisakah Anda mengarahkan saya ke langkah selanjutnya? Sudah saya kirim via pesan teks, jadi sekarang tinggal menunggu. Saya ingin ini selesai sebelum akhir tahun. Saya tidak tahu berapa lama prosesnya di bagian belakang. Setelah lisensi diajukan, berapa lama prosesnya? Itu yang akan kita cari tahu. Seperti katamu, semuanya sudah beres dan mudah dijalani. Saya bisa lanjut ke tahap berikutnya. Semoga prosesnya hanya butuh beberapa minggu. Sempurna, terima kasih banyak. Oke, Saya benar-benar menghargai. dengan senang hati. Baiklah, semoga harimu menyenangkan. Nikmati waktumu di luar sana. Dadah. Luar biasa. Petugas kepatuhan menelepon saya 4 jam kemudian hari ini. Sepertinya saya dapat petugas baru. Jadi mungkin saya hanya mengirim email ke seseorang yang sedang liburan atau sakit, atau saya juga tidak tahu, itu bukan urusan saya. Saya sudah menghubungi orang yang tepat. Kalau saya kirim semuanya malam ini, prosesnya butuh beberapa minggu, mungkin sampai awal Januari saat chart run dimulai. Jadi begitu kamu mengirimkan semuanya, kalau semuanya sudah lengkap, tidak ada yang kurang, hanya butuh beberapa minggu, dan kamu sudah dapat lisensi, plat nomor, dan semua itu. Jadi kita sudah sampai di sana, kita sudah sampai, itu luar biasa, keren. Untuk mengajukan lisensi dealer, saya harus mengganti alamat ke yang baru karena sebelumnya didaftarkan di lokasi lama. Di negara bagian Florida, proses ini tidak terlalu sulit. Ya, saya ke Sunbis dan berhasil mengganti alamat fisik ke yang baru. Prosesnya sederhana dan selesai. Sekarang tinggal menunggu konfirmasi. Kadang tergantung tahun, jadi misalnya sekarang November. Jika ini terjadi Januari, kita harus buat laporan tahunan baru untuk 2026. Jadi saya hanya ubah alamat di laporan tahunan. Hampir semua negara bagian menerapkannya. Jika laporan tahunan Anda jatuh tempo, ajukan saja dengan email, kontak, atau alamat fisik terbaru Anda. Dulu sederhana, tapi kini harus dilakukan juga dengan Internal Revenue Service dan kantor pos. Saya baru saja berkendara 45 menit untuk diambil sidik jari, lalu dikirim ke FBI guna pemeriksaan latar belakang. Itu yang saya lakukan. Langkah berikutnya di toko UPS untuk pengambilan sidik jari. Menunjukkan bahwa sidik jari telah diambil. Silakan verifikasi bahwa sidik jari ini memenuhi standar kualitas yang telah dibahas dalam pelatihan. Kita bukan rumah sakit, oke? Itu standar kualitas yang dibahas dalam pelatihan. Saya sudah selesai, lanjut ke langkah berikutnya. Biasanya dibutuhkan 2 identitas. Saya punya paspor dan SIM, jadi jangan lupa bawa keduanya yang ada fotonya. Lisensi saya akhirnya selesai. Nama Flying Wheels Auto Sales akan dipasang di pintu dan ada papan nama di pinggir jalan yang akan segera saya tunjukkan. Itu langkah terakhir sebelum inspektur datang memeriksa lokasi saya dan menyetujui atau menolak. Harapannya disetujui, semoga beruntung. Fasilitas dan dealer Flying Wheels. Voila, ini dia. Jika kita cek di jalan raya, langsung terlihat Flying Wheels Auto Sales Incorporated di bawah tengah. Resmi, kita hampir sampai. Jadi papan nama kita sudah terpasang di jalan, papan nama kita juga sudah terpasang di pintu. Saya harus menyelesaikan daftar periksa pra-inspeksi untuk polisi negara sebelum datang. Dia meminta saya mengirim semua persyaratan lewat email sebelum menyetujui dan datang. Sekarang saya sudah punya jaminan dan asuransi, mungkin terlalu cepat. Sebenarnya dia seharusnya datang sebelum saya membayar karena saya sudah bayar jaminan untuk tahun ini 2025 dan 2026 yang mungkin belum perlu. Saya juga membayar asuransi tanggung jawab penjaga garasi saya yang mungkin juga terlalu dini, jadi biayanya sekitar $193 per bulan dan saya bahkan belum punya izin saya. Saya merasa belum perlu itu sampai petugas penegak kode dan inspektur memberi izin. Ini email yang sudah saya tulis dan ingin saya tunjukkan strukturnya. Saya mengirim email kepadanya. Hai, beberapa bulan lalu kita membahas izin dealer baru. Berikut persyaratan yang diminta sesuai urutan di bawah ini. Bisnis jaminan dan asuransi saya sudah terdaftar di Florida. Silakan hubungi jika ada pertanyaan, perlu inspeksi visual atau langkah selanjutnya. Terima kasih atas waktunya. Berikut adalah daftar periksa pra-inspeksi persetujuan zonasi dari kota saya. Foto kantor dari pintu masuk, area parkir depan lokasi untuk karyawan dan pelanggan, serta tampak luar lokasi bersama 2 bisnis di kiri dan kanan dengan pembatas beton, tanda bisnis di jalan umum, hak jalan umum, dan jam operasional yang terpasang. Kini ada masalah besar yang bisa menghancurkan saya. Saya akan mendaftarkan bisnis ini di lokasi awal. Jika Anda mengikuti seri ini, Anda tahu saya bermitra dengan seseorang yang sedang keluar sementara saya masuk. Saya mendaftarkan bisnis dan nomor pokok wajib pajak saya di sana. Kemitraan gagal, jadi saya memilih tempat sendiri tanpa drama dari orang lain.
Florida butuh 2-3 bulan untuk mengubah alamat saya. Jadi meski sudah ajukan online, datanya belum muncul di Sunbiz karena prosesnya memang lama. Dulu butuh 2 minggu untuk diproses saat saya mendaftarkan bisnisnya. Tapi sekarang butuh 3 bulan bagi mereka untuk mengubah alamat saya. Jika petugas menyetujui dan melihat pendaftaran saya di Sunbiz, dia akan tahu alamatnya salah. Itu satu-satunya masalah yang saya lihat saat ini. Jadi saya akan tekan kirim. Dan sekarang saya rasa tinggal menunggu saja. Kita hanya menunggu itu saja. Saya hampir siap mengirim aplikasi pra-inspeksi saya. Kamu bisa lihat saya punya tampilan kantor dari pintu masuk. Saya punya tetangga saya, parkiran saya di depan, tetangga saya di sisi lain. Kami punya papan nama di pinggir jalan, jendela, dan depan gedung, serta foto parkir karyawan dan pelanggan. Pintu saya beserta jam operasional dan close up sudah terlampir. Kita siap mengirimkan ini dan saya akan kirim sekarang juga. Resmi dimulai dalam 3, 2, 1, selesai. Baiklah, lihat semua video Disney saya. Pertama-tama, seluruh koleksi Disney saya. Saya tahu saya memakai kacamata yang membuat saya tampak lebih tua. Lisensi aplikasi dealer saya juga ada di sini. Saya akhirnya siap mengajukan aplikasi lisensi setelah memulai sejak September hingga Januari. Itulah lamanya waktu yang dibutuhkan, dan bukan karena saya menunda-nunda, saya melakukan semua yang perlu saya lakukan tepat waktu. Masalahnya Anda harus menunggu surat asuransi dan persetujuan pemerintah daerah datang. Tunggu negara bagian mengirim akta pendirian dan Internal Revenue Service mengirim nomor-nomor pokok wajib pajak Anda. Setelah itu saya pikir petugas kepatuhan saya berhenti atau dipecat, lalu diganti petugas baru yang sangat ramah dan membantu. Ia selalu menelepon saya jika ada kekurangan dan sangat membantu. Semua kebutuhan saya terpenuhi. Saya akan pergi ke toko saya besok untuk inspeksi terakhir kami. Jadi saya akan bertemu dengan petugas kepatuhan dan menyerahkan semua ini. Jadi hal pertama yang kita punya adalah aplikasi izin kita setebal ini dan harus dilegalisir. Ini akta pendirian perusahaan saya. Saya harus mengubah alamat karena lokasi awal tidak berhasil. Jadi dokumen ini harus memuat alamat baru. Sekarang tahun 2026 saya bisa ajukan laporan tahunan dengan alamat baru di dokumen. Saya punya employer identification number saya, nomor identifikasi pajak saya, atau nomor identifikasi pemberi kerja yang bisa Anda dapatkan di situs web Internal Revenue Service setelah bisnis Anda terdaftar di negara bagian Anda. Saya memiliki nomor pajak penjualan dan penggunaan dari Departemen Pendapatan Negara bagian Florida yang prosesnya cukup lama. Lalu saya punya surat persetujuan dari county saya yang butuh beberapa minggu untuk diterima kembali. Sebenarnya mereka cukup cepat menanganinya, tapi tetap saja butuh waktu. Saya juga punya kontrak sewa bisnis saya. Yang paling sulit adalah menemukan lokasi dealer yang sudah dikomersialkan, sehingga saya punya kontrak sewa. Saya punya jaminan dealer, asuransi Florida, asuransi tanggung jawab garasi, dan sertifikat kelulusan saya di sini. Saya harus daftar dan menonton kursus dealer online selama 16 jam, tapi pembicaranya sangat lambat. Lalu saya juga harus sidik jari dan melakukan pemeriksaan latar belakang FBI. Jadi semuanya sudah lengkap. Ini sudah siap diajukan besok, lalu kami akan bertemu petugas kepatuhan dan semoga dapat lisensi dealer Florida. Kita bisa mulai menghasilkan uang sungguhan, bukan hanya jual mobil grosir di lelang dealer. Selanjutnya akan ditampilkan bengkel kami. Saya sangat terorganisir, setiap persyaratan saya pisahkan dan jepit jadi satu. Saya bisa pakai penjepit kertas agar mudah dipisahkan, tapi tetap harus kirim semuanya ke dia berulang kali lewat email dalam bentuk PDF dan foto. Dan kalau kamu lihat di sini, saya harus mengirim foto-foto kantor saya dan saya memberi label pada setiap fotonya. Pilih kantor 2, depan garasi, parkir karyawan, pelanggan, depan samping gedung, kanan gedung, tanda bisnis saya di pintu, dan semua dokumen lain. Total ada 18 lampiran di email ini yang harus dia tinjau. Lalu dia menelepon saya dan berkata, oke, saya siap untuk datang bertemu. Dan itu terjadi tepat sebelum Natal. Jadi sudah 3 minggu hanya menunggu sekarang karena ini tahun baru dan kemarin libur. Intinya harus terorganisir dan buat semuanya mudah. Beri label pada setiap foto, misalnya kantor kanan, kiri, parkir karyawan, parkir pelanggan, tanda. Nah, setiap halaman ini disorot. Seperti employer identification number, disorot. Akta pendirian, disorot. Asuransi, disorot. Jadi begitu Anda melihatnya, Anda langsung tahu, oh oke, bagus, ini halaman tentang apa. Oke, ini halaman tentang apa. Bukan berarti mereka tidak akan menemukannya, tapi ini memudahkan mereka dan juga memudahkan saya. Mereka tidak perlu mencari-cari, mereka tidak perlu menelepon saya. Dan juga saya pikir mereka akan lebih menghargainya. Kalau mereka lebih menghargai itu, mereka juga akan lebih menghargai saya. Setidaknya itu yang saya harapkan. Hari ini saya mengajukan aplikasi dealer. Hari ini 9 Januari.
Saya mulai tanggal 15 September, 15 Oktober, 15 November, 15 Desember, pada dasarnya 15 Januari, total 4 bulan. Itu hanya karena semuanya punya proses. Bukan berarti semuanya memakan waktu lama. Satu langkah, lalu ke langkah berikutnya, lalu ke langkah berikutnya. Sekarang pukul 9.25 pagi. Saya punya janji jam 10 dengan petugas kepatuhan. Dia sebenarnya sudah di sana, dia sudah ada sejak jam 9.15, jadi saya sedang dalam perjalanan. Saya akan sampai di sana dalam 2 menit, dan kita akan lihat apakah semuanya disetujui. Seharusnya begitu. Saya rasa semua persyaratan saya sudah lengkap. Kita akan tahu dalam 1 menit lagi. Nah, dia sudah di luar berjalan dan inspeksi. Kenapa saya gugup? Saya sudah lakukan semua hal dan dia tampak sangat baik. Masuk keluar kurang dari 10 menit, saya menulis cek $300 untuk Florida Highway and Safety Motor Vehicles. Katanya 3 plat seharusnya tidak masalah. Jadi 3 plat dealer sudah bagus, dan dengan begitu semuanya sudah siap. Dia bilang prosesnya bisa memakan waktu hingga 30 hari. Terima kasih sudah teliti, saya sangat menghargainya. Sampai jumpa, dadah, terima kasih. Di video berikutnya, ini akan jadi dealer resmi dengan izin. Saya akan cat semua dinding dan lantai. Saya berencana mengecat dinding dan langit-langit hitam, lalu lantai dengan epoksi. Setelah itu kita bawa kotak peralatan. Tadi itu apa? Saya baru saja melihat sesuatu. Oh, kadal. Ada yang lihat juga atau cuma saya saja? Jadi kita bisa mengecat lantai dengan epoksi dan membuat tempat ini jadi lebih layak. Haruskah saya pindahkan kantor ke sini saja? Menurut saya lebih praktis, orang masuk langsung ada meja dibandingkan harus melewati semua mobil ke kantor di belakang. Saya bisa membuka dinding itu untuk menambah ruang parkir. Tapi ukurannya tetap harus 10 kali 10, jadi mungkin dari sana ke sini saja. Jadi maksudnya keluar dan ke samping itu akan jadi kantor menurut saya, dan saya akan memasang semacam dinding setinggi lutut atau semacamnya. Di awal video ini, saya berada di lokasi yang sama untuk menyerahkan izin saya. Izin kami sudah diserahkan, dan saya sudah bisa bilang kami mengalami beberapa kendala lagi, beberapa masalah lagi, beberapa persoalan lagi, beberapa birokrasi lagi yang harus saya urus. Proses ini tidak sulit, tapi banyak hal yang harus diurus, dan semua orang meminta sesuatu dari saya. Orang ini butuh sesuatu, kamu harus bicara dengannya, tapi dia juga butuh sesuatu lagi. Ini seperti banyak kepingan Lego, dan kalau kamu sudah terlalu jauh membangun Lego, lalu ada satu kepingan yang hilang, kamu harus bongkar semuanya. Saya mencoba mencari tahu apa yang hilang dan membangun kembali dari situ. Itulah cara terbaik menjelaskan apa yang terjadi selama 6 bulan ini. Jadi di video berikutnya, bagian kedua, saya sudah bisa bilang kalau kami sudah berhasil mengatasi masalah-masalah itu. Kami sudah mengajukan izin dealer kami, saya juga sudah pergi ke Departemen Kendaraan Bermotor di West Palm Beach, dan kami juga mulai membeli mobil. Itu akan menjadi video berikutnya dalam seri ini. Saya berharap di akhir nanti kami sudah mendapat izin dan bisa mulai menjual mobil serta menghasilkan uang sebelum musim pajak. Terima kasih sudah menonton. Saya Craig dari Flying Wheels. Saya selalu menghargai dukungan kalian dan saya harap video ini bermanfaat. Jika iya, mohon beri jempol. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Adios. Hal besar sedang terjadi hari ini di Flying Wheels. Saya ingin kalian memperhatikan seperti apa bengkel saya sekarang. Gudang penyimpanan kini biayanya $1.000 per bulan, padahal awalnya hanya 150 per unit dan terus naik. Jadi kami menemukan tempat yang jauh lebih baik untuk memarkir mobil yang lokasinya dekat dan biayanya lebih murah. Saya menemukan tempat itu secara tidak sengaja hanya karena dunia menawarkan itu pada saya. Cukup keren. Selamat datang di fasilitas baru kami. Disinilah kami memarkir semua kendaraan. Ini adalah tempat cadangan kami.